Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kumpul kembali di tempat ini. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah An-Naba, dan kita masuk pada ayat ke-31 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dapat keberuntungan. Hadaika wa a'naba, yaitu berupa kebun-kebun sorga dan juga buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis muda yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan yang penuh dengan dusta. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai pembalasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Rabb yang maha pemurah, mereka tidak dapat bicara dengan dia secara langsung. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri saf-saf, bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Dzalikal yaumul haq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Inna anzarnakum adzaban qariba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, maksudnya orang-orang kafir, siksa yang dekat dengannya. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir pun berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang balasan orang-orang yang bertakwa. Di mana balasan orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan sorga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Makanya banyak di dalam Al-Quran itu kalimat u'iddat lil muttaqin, bahwa sorga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan para ulama ketika mendefinisikan apa itu sorga, ulama banyak yang mengatakan sorga adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Jadi sorga itu satu tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Dari definisi ini kita tahu bahwa orang yang masuk sorga itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama orang-orang yang direct masuk sorga tanpa singgah di neraka. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan kelompok yang kedua, mereka masuk sorga tetapi sebelumnya singgah di neraka, dan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Makanya sorga adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Sorga itu satu rumah, satu tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan ahli maksiat dari kalangan tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan orang-orang yang bertakwa di sini? Terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang disyaratkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapapun yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidak ada keberuntungan yang secara hakikat betul-betul beruntung kecuali orang-orang yang mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa sendiri disebutkan oleh para ulama secara bahasa adalah menjadikan kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu dinding ataupun benteng. Itulah makna takwa. Menjadikan kita dengan azab Allah itu ada dinding pemisah. Jadi kalau kita berusaha untuk membuat dinding pemisah antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kalimat ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, artinya ij'al bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Jadikan antara dirimu dan azab Allah itu benteng. Itu kalau ada orang menasihati kita, atau ketika mungkin seorang khatib di hari Jumat berkhutbah. Karena di antara rukun Jumat itu adalah memberikan nasihat untuk menambah ketakwaan di hari Jumat. Kalau kita mendengar kalimat bertakwalah, mari kita tingkatkan ketakwaan, artinya mari kita jadikan antara kita dengan azab Allah itu benteng, supaya jangan kemudian kita masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan, "Ya Aba Hurairah, mat taqwa?" Wahai Abu Hurairah, apa itu takwa? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Hal akhadta tariqan dzata syaukin?" Abu Hurairah mengatakan kepada orang ini, apakah engkau pernah melalui satu jalan yang di jalan itu penuh dengan duri berduri? Qala, maka orang ini mengatakan, na'am. Maka Abu Hurairah mengatakan, fa kaifa tasna idza ra'aita syauka? Bagaimana pendapatmu jika engkau sedang berjalan di situ, tampaklah duri di hadapanmu?
Maka orang ini mengatakan, a'dilu anha, pasti aku akan menghindar, tidak mungkin aku pijak duri itu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, zakat taqwa, itulah arti daripada takwa, menghindar duri. Itulah takwa, artinya menghindar duri di sini, menghindar dari perkara-perkara yang menyebabkan kita diazab Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang menyebabkan kita diazab adalah pelaku maksiat. Jadi menghindar dari maksiat itu artinya ketakwaan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mendefinisikan takwa artinya al-khaufu minal jalil, seseorang takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, berusaha mengamalkan apapun yang diturunkan Allah. Wal qana'atu bil qalil, dan berusaha untuk qanaah, redha dengan yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan persiapan untuk setelah kehidupan, setelah kematian. Itulah takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan banyak definisi takwa yang disebutkan para ulama. Lah orang-orang yang bertakwa di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan sebuah keberuntungan. Apa keberuntungan orang-orang yang bertakwa? Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Maksudnya kebun-kebun di sini artinya sorga. Sorga dalam bahasa Arab disebut jannah. Jannah itu diambil dari dua kata, jim dan nun. Dan sesuatu yang terambil dari dua kata jim dan nun artinya sesuatu yang tidak tampak, seperti janin, karena tidak tampak di perut ibu. Atau al-jin, jin itu makhluk selain manusia, kita tidak bisa melihat jin, termasuk jannah. Kenapa sorga disebut jannah? Karena sorga itu dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Pepohonan yang rindang, kebun yang penuh dengan pepohonan, buah-buahan yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, termasuk jenisnya, warnanya, rasanya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sorga itu tertutup oleh pepohonan, maka disebut jannah. Itulah hadaik namanya, hadaik wa anaba. Kemudian Allah mencontohkan satu buah-buahan, yakni buah anggur. Buah-buahan di sorga bukan hanya buah anggur saja, macam-macam buah-buahan. Tetapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, perbedaan buah-buahan di sorga dengan buah-buahan di dunia itu hanya sekedar di nama saja. Mungkin di dunia ada pisang, di sorga ada pisang. Di dunia ada kurma, di sorga ada kurma. Di dunia ada anggur, kemudian di sorga ada anggur, dan begitu seterusnya. Hanya persamaan nama saja, bukan persamaan hakikat, bukan persamaan rasa, dan bukan persamaan bentuk. Karena kenikmatan sorga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran pun tidak bisa, saking nikmatnya. Termasuk juga buah-buahan dan segala jenisnya. Hadaiqa wa anaba. Kemudian di antara kenikmatan sorga yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, wa kawa'iba atraba, dan akan diberikan gadis-gadis muda yang rata-rata sebaya. Ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan kawaib. Kawaib itu artinya gadis-gadis, yang buah dadanya itu masih berdiri, karena kalau sudah melahirkan apalagi menyusui biasanya jatuh. Maksudnya untuk menarik kenikmatan bagi orang-orang yang masuk ke dalam sorga. Adapun kalimat atrab artinya sebaya. Rata-rata penduduk sorga itu usianya 33 sampai 34 tahun saja. Dan itu usia-usia manusia kuat-kuatnya. Biasanya usia-usia 33, 34 itu usia kuat-kuatnya di situ. Itulah Allah Subhanahu wa taala pilih usia penduduk sorga itu sama dengan Isa bin Maryam ketika diangkat dari bumi ke langit, 34 tahun, sebaya di antara mereka. Dan di sini bidadari sorga saja sudah sedemikian cantiknya, bagaimana pula wanita-wanita dunia
yang karena ibadahnya mereka masuk ke dalam sorga. Tentu keindahan wanita dunia yang masuk sorga jauh lebih indah, lebih cantik, lebih molek dibandingkan bidadari yang ada di sorga. Dan itu sebagaimana ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi SAW tentang wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam sorga. Kenapa mereka lebih indah? Karena wanita-wanita dunia masuk sorga itu dengan susah payah, dengan ibadah yang mereka lakukan sehingga mereka masuk sorga. Adapun bidadari itu tercipta begitu saja di sorga. Makanya bagaimanapun wanita-wanita dunia, kalau dia masuk sorga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kemudian juga hadiah bagi orang-orang yang bertakwa di sorga adalah wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Sebagian para ulama tafsir maksudnya wa ka'san dihaqa, dihaq itu artinya penuh, maksudnya adalah penuh dengan khamar. Penuh dengan khamar. Tentu khamar dunia dengan khamar akhirat akan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lazzatul lisyaribin, khamar sorga itu sangat lezat bagi para peminumnya. Adapun khamar di dunia tidak semua orang mau meminumnya. Terkadang ada orang yang mau belajar minum satu tetes saja sudah pusing kepalanya. Kalau 2 botol sudah tidur di solokan itu. Karena sudah tidak ingat apa-apa biasanya. Jadi paling rendah pusing kepala, paling tinggi teler, bahkan ngerocok kemana-mana ucapannya, terkadang mencaci, memaki, kasar dan lain sebagainya. Wa ka'san dihaqa artinya minuman khamar. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaban. Dan juga orang-orang yang bertakwa kalau masuk ke dalam sorga, mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia. Di dunia ini terkadang kita sakit hati gara-gara dibuli, gara-gara difitnah, gara-gara dicaci, dimaki, dihina, diadu domba dan yang semacamnya. Terkadang kita terganggu dengan suara-suara musik, terganggu dengan suara-suara orang yang bertengkar, terganggu dengan suara jeritan dan teriakan-teriakan. Itu di dunia. Tapi di sorga ini Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwan, tidak ada kalimat sia-sia. Wala kidzaba, apalagi berita-berita hak. Di sorga itu tidak ada orang yang menipu, tidak ada yang menyebarkan berita-berita dusta. Karena semua penduduk sorga itu ucapannya penuh dengan makna dan manfaat, dan penuh dengan kejujuran dan amanah. Itulah kalamnya penduduk sorga, dan ini bagian daripada nikmat dengar dan nikmat bicara. Tentu tidak lain jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu. Ata'an pemberian cuma-cuma, hisaban itu artinya nikmat yang tidak pernah terputus. Karena nikmat sorga itu sifatnya adalah yazdad wa yazdad. Nikmat sorga itu adalah bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Kalau hari ini kita minum kopi, kemudian besok minum kopi, rasa kopi yang sekarang tidak lebih lezat daripada rasa kopi yang besok. Kemudian besok minum kopi yang sama, lusanya juga minum kopi, maka kopi yang besok tidak lebih lezat dibandingkan kopi yang lusanya, dan begitu seterusnya. Kenikmatannya itu makin bertambah, la yanqati, tidak mungkin terputus. Itulah makna ata'an hisaba. Tapi lihat, kenikmatan dunia ini ada batasnya. Sesuatu yang ada di dunia ini, nikmat bentuk apapun, ada batasnya. Seseorang diberikan oleh Allah ketampanan, sampai kapan dia tampan? Kalau sudah usia 80-70 tahun, sudah tidak ada lagi orang tampan. Orang diberikan kenikmatan berupa kecantikan, wanita diberikan kecantikan, sampai kapan bertahannya kecantikan itu? Kalau sudah usia 80 tahun, mau dikasih bedak satu baskom sekalipun, tetap saja tidak cantik dia. Karena memang itu dah faktor U namanya, ada faktor usia. Memang begitu tabiatnya. Barang-barang di dunia juga, rumah sebagus-bagusnya, ada waktunya dia akan jelek, mungkin ketinggalan bentuk. Karena semakin hari juga perkembangan bentuk juga akan berkembang, dan begitu seterusnya. Sifat dunia tidak ada yang panah. Tapi sifat sorga itu kenikmatannya la yanqati, artinya hisaba,
tidak mungkin terputus. Dan itu balasan bagi orang-orang yang bertakwa dari siapa? Dari Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia kelak pada hari kiamat kecuali dengan izinnya. Nanti dijelaskan. Baik, sampai di sini kita bentangkan sedikit soal kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga ini ada di 3 tempat dan puncaknya di akhirat. Yang pertama ada yang disebut dengan jannatud dunya, surga dunia. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan, Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapapun yang tidak masuk surga dunia, maka selamanya dia tidak mungkin masuk surga akhirat. Apa maksudnya? Maksudnya yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dijelaskan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim, maksudnya surga dunia adalah itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Itulah surga dunia. Makanya Syekhul Islam mengatakan al jannatu fi qalbi, surga itu ada dalam hatiku. Orang kalau tenang ikhwan, tidak banyak masalah, tidak banyak hutang, tidak banyak penyakit, tidak banyak persoalan, tidak banyak muskilah. Orang tenang hidupnya itu rasanya hidup serasa di surga ikhwan. Tapi kalau sudah banyak masalah, jangan banyak masalah, satu masalah saja, itu kadang-kadang kita sudah buat rungsep kan, nggak tenang hidup. Sehebat apapun rumah antum bangun, segedong apapun, selebar apapun, secanggih apapun, berbagai macam perabotannya sangat luar biasa modern, tapi kalau hati tidak tenang, betapa banyak orang-orang kaya tidak kerasan tinggal di rumahnya. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Melihat istri kayak melihat setan, maunya kabur saja, nggak tenang. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga istri, kalau tidak ada ketenangan, walaupun diberikan fasilitas hebat oleh suami, dia tidak akan kerasan di rumahnya. Karena ketenangan itu bagian daripada surga dunia. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian yang kedua, jannatul barzah. Ada yang disebut dengan surga barzah, surga setelah kematian. Itulah kehidupan yang disebut dengan nikmat kubur, di mana orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur akan dibentangkan kuburannya seluas mata memandang, akan dihantarkan pakaian, makanan, minuman dari sorga. Pintu sorga akan dibuka, dihadapkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, sehingga berhembus wewangian dari sorga masuk ke dalam kuburnya. Kemudian akan datang orang yang akan menyenangkan bagi penduduk kubur, sampai akhirnya dia mengatakan nim naumatal arus, tidurlah seperti pengantin baru. Dia pun merasakan nikmat karena ruhnya dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga walaupun jasadnya tetap dalam kuburan. Dan yang terakhir, inilah puncaknya yang disebut dengan jannatul akhirah, surga yang pernah dimasuki Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan surga yang pernah dimasuki baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW pernah masuk ke dalam surga. Kapan itu? Dalam peristiwa Mi'raj. Dia mengatakan dakhaltul jannata fa idza ana biqasrin minadz zahab. Aku masuk ke dalam surga, kata Rasul, tiba-tiba di hadapanku ada istana yang terbuat dari emas. Kemudian ku katakan kepada Jibril, liman hadza ya Jibril, untuk siapa istana yang terbuat dari emas ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, li rajulin minal Arab, istana itu diperuntukkan untuk orang Arab. Rasul mengatakan, fadhanantu annahu ana, kusangka itu saya kan orang Arab. Kemudian Rasul berkata kepada Jibril, tolong Jibril tegaskan untuk siapa surga ini, untuk siapa istana megah ini. Kemudian Jibril mengatakan, li rajulin min Quraisyin, dari anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, fadhanantu annahu ana, saya sangka itu saya kan dari Quraisy. Rasul bertanya lagi kepada Jibril, tolong Jibril yang jelas, siapa, sebutkan namanya.
Maka Jibril mengatakan li Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Ini istana milik Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Subhanallah. Orangnya belum masuk surga, istananya sudah dibangunkan duluan. Itulah Umar bin Khattab. Wajar, karena Umar itu dikenal dengan ahli ibadah, ahli salat. Sampai di bawah matanya itu ada lekukan seolah-olah tempat jatuhnya air mata setiap Umar bin Khattab dia salat. Saking rajinnya dia salat. Umar bin Khattab ahli salat. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, ya Umar, kalau engkau berjalan di satu jalan, setan berjalan di jalan yang sama yang kau lalui, setan yang kabur dari pandangan. Kalau kita kan enggak, kita yang kabur dari setan. Coba saja orang takut lewat kuburan Tamiang. Itu biasanya kalau nyetir 60 jadi 100 tuh. Kita yang kabur, ya. Tapi Umar justru setannya yang kabur. Kenapa? Karena setan sangat takut dengan ahli ibadah. Makanya wajar kalau seandainya Allah hadiahkan Umar dengan sorga, langsung istananya terbuat dari emas. Dan Rasul masuk ke dalam sorga. Ketika dia penasaran mau masuk ke dalam istana itu, dilihatnya ada di bidadari di pintu istana Umar. Tak jadi masuk Rasul, dan menundukkan pandangannya kemudian balik lagi. Ketika peristiwa ini berlalu, Nabi SAW menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan dan menceritakan kisahnya. Ketika Rasulullah SAW kemudian sampai kepada kisah berjumpa dengan bidadari Umar yang ada di depan istana dan tidak masuk karena malu, Umar pun menangis dan mengatakan, "A'alaika agharu ya Rasulullah? Apakah kepadamu aku harus cemburu wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk saja?" Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa Rasul pernah masuk ke dalam sorga. Maknanya sorga itu sudah ada. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan sorga itu belum tercipta. Sorga itu belum tercipta. Kita katakan sorga itu sudah dicipta. Bagaimana tidak dicipta? Allah mengatakan uidat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya disediakan itu sudah ada barangnya. Masa disediakan belum ada barangnya? Gimana ceritanya? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, secara singkat, dari mana kita mulai perjalanan manusia ke dalam sorga ini? Kita mulai dari titian siratal mustaqim. Ketika manusia melintasi titian siratal mustaqim, sebuah jembatan yang dibentangkan bawahnya jahanam. Titian ini bukan perkara mudah orang melaluinya, ikhwan. Itu sulit sekali. Karena yang selamat itu sesuai dengan amalannya. Ada yang berhasil sehingga dia berjalan di atas titian seperti kilat, tahu-tahu sudah ada di ujung. Ada yang seperti pacuan kuda, ada yang seperti lari kencang, ada yang merangkak, kadang jatuh, kadang berdiri. Ada yang tidak selamat sehingga harus jatuh ke dalam jahanam. Naudzubillah. Dan orang yang pertama kali menyeberangi adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berdiri di ujung titian, melihat umatnya satu persatu berjalan. Dia pun menengadahkan tangan ke langit dan mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ketika manusia sudah semua berhasil, orang-orang yang beriman meniti titian sirat itu, dan mereka kemudian berhasil juga dari kisas di Kantarah, maka mereka akan berjubel di pintu sorga. Kata Nabi SAW, sayati alaikum zaman kadhidu minaz ziham. Akan datang zamannya kepada kalian orang berdesak-desakan di pintu sorga. Kenapa berdesak-desakan di pintu sorga? Kenapa mereka tidak masuk? Bukankah pintu sorga itu sangat luas, sangat lebar, dan jumlahnya ada 8, berbeda dengan neraka jumlahnya hanya 7 saja? Kenapa pintu sorga dilebihkan, neraka tidak? Karena untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya pintu surga dilebihkan 1 dibandingkan pintu neraka. Lah ketika itu manusia datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, ya Adam anta abuna, wahai Adam engkau bapak kami, tolonglah buka surga untuk kami. Tapi Adam menolaknya karena dia pernah masuk ke dalamnya lalu diusir oleh Allah karena dosanya. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada anak muda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan khatamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul sekaligus penutup para nabi dan rasul.
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dia mendekati pintu-pintu sorga dan mengetuk satu persatu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu sorga dan dia pun mengucapkan salam, penjaga pintu sorga malaikat Ridwan mengatakan, "Man, siapa kamu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ana Muhammad." Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Dia tidak mengatakan saya nabi, saya rasul, saya ulul azmi, saya khatamul anbiya wal mursalin. Tidak, titel-titel itu oleh Rasul tidak disebutkannya. Padahal itu titel-titel yang paling mulia di dunia. Tapi Rasul mengatakan, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Inilah sifat tawadhu. Jangan seperti orang-orang sekarang baru sampai tingkat RT saja, saya RT, saya RW, saya lurah, saya camat, baru disebut namanya, titelnya dulu baru namanya. Tidak ada tawadhu'nya. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Ana Muhammad." Saya Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan, "Bika umir alla aftah li ahadin qablaka qat." Karenamu ya Muhammad, aku dilarang membuka pintu ini kecuali kau yang minta. Maka seluruh pintu sorga dibuka, dan masing-masing pintu sorga Allah letakkan penyeru, dan masing-masing penyeru akan menyerukan kepada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia ahli salat, maka akan dipanggil dari pintu salat. Kalau dia ahli sedekah, ahli zakat, maka akan dipanggil dari pintu zakat. Kalau dia ahli haji, dipanggil dari pintu haji. Kalau dia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu rayyan. Dan begitu seterusnya. Karena manusia ini kan keahlian ibadahnya beda-beda, ikhwan. Ada yang tahan lapar, suka dia puasa, tapi tak tahan ngantuk, tak suka pula salat malam. Ya. Ada orang yang jarang ngantuan, suka dia tahajud, tapi laparan, tak bisa dia puasa. Ya. Ada yang kemudian dia orangnya suka kasihan sehingga mudah sedekah, tapi ngantuan, tahajud tidak, laparan, puasa pula tidak, kan gitu ya. Ibadah orang itu sesuai dengan seleranya, kan. Makanya kenapa pintu sorga itu disesuaikan dengan selera ibadahnya. Kalau banyak solatnya, ya dipanggil dari solat. Pintu solat banyak sedekahnya, dipanggil dari pintu sedekah. Banyak puasanya, dipanggil dari pintu rayyan. Dan begitu seterusnya. Ketika penduduk sorga mulai masuk dari pintu masing-masing, maka malaikat di dalam sorga, mereka pun menyambut kita dan mengucapkan salam, sebagaimana Allah katakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Keselamatan bagi kalian wahai penduduk sorga karena kesabaran kalian di dunia. Kalian sabar dengan perintah, kalian sabar dengan larangan, kalian sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan kalian. Maka mereka pun masuk ke dalam sorga, pintu sorga ditutup. Ketika itulah Rasul mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatal jannah wa dakhala ahlun narun nara." Apabila penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ji'a bil mauti ala suratil kabsi. Didatangkan kematian dalam bentuk kambing gibas. Fayudhbah, kemudian disembelih kambing itu. Maknanya disembelih kematian. Kalau kematian disembelih artinya tidak ada kematian lagi. Maka penyeru ini setelah menyembelih kambing sebagai simbol tidak ada kematian, maka diserukan kepada penduduk sorga, "Ya ahlal jannah la mautalakum wa ya ahlan nar la mautalakum." Hei penduduk sorga, tidak ada kematian lagi. Sebagaimana kalian penduduk neraka tidak ada kematian lagi. Kalian penduduk sorga nikmat dengan kenikmatannya, dan penduduk neraka tersiksa dengan azabnya. Kekal, semuanya dikekalkan. Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan mereka dikekalkan di dalamnya. Adapun walladzina kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka pun dikekalkan di dalamnya. Semua kekal, baik yang masuk sorga ataupun yang masuk neraka, dua-duanya dikekalkan atas kehendak Allah.
Allah yang mengekalkan mereka, bukan mereka kekal sendiri. Kalau mereka kekal sendiri, lalu apa bedanya dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak kekal dengan sendirinya. Allah yang membuat mereka kekal. Kekekalan mereka tergantung kepada zat yang maha kekal, Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia masuk dari pintu sorga masing-masing, kemudian ditutup pintunya dan tidak akan pernah keluar selamanya. Pertanyaannya, adakah manusia yang masuk dari semua pintu? Ada. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah, Rasulullah SAW mempersilahkan Abu Bakar masuk dari semua pintu. Kenapa? Karena Abu Bakar itu membidangi semua amalan. Kalau cerita puasa, dia ahlinya. Kalau cerita sedekah, dia ahlinya. Kalau cerita solat, dia ahlinya. Kalau cerita amalan-amalan sosial, dia ahlinya. Semua ahli. Makanya dia berhak masuk surga dari 8 pintu yang dia sukai. Siapa lagi? Ibu-ibu. Ini nasihat buat ibu-ibu. Ibu-ibu bisa masuk ke dalam surga dari 8 pintu. Itu lebih mudah dibandingkan bapak-bapak. Karena bapak-bapak ini sudah masuk dari 1 pintu saja sudah syukur. Karena bapak-bapak ini harus punya keahlian. Minimalnya ahli solat dipanggil dari pintu solat, ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, ahli zakat dipanggil dari pintu zakat, ahli puasa dipanggil dari pintu puasa. Laki-laki masuk surga itu masuk dari semua pintu agak repot, tapi wanita masuk surga dari 8 pintu itu mudah. Nabi SAW mengatakan, "Idza sallatil mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati sya'at." Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, taat dengan suaminya, menjaga kehormatan dan kemaluannya, kata Allah, silahkan masuk dari 8 pintu surga yang ia sukai. Pertanyaannya, bukankah laki-laki juga harus menjaga solat 5 waktu? Ya, tapi perempuan harus lebih menjaga. Kenapa? Karena wanita itu ada kalanya datang waktu haid. Sudah tahu ini udah dekat-dekat haid. Wanita kan sudah tahu kebiasaannya. Biasanya akhir bulan atau mungkin agak awal atau akhir. Yang jelas setiap bulan dia tahu kebiasaannya. Kalau sudah mendekati kebiasaannya, jangan diulur-ulur waktu solat. Datang zuhur langsung solat. Nanti takutnya diulur-ulur mendekati asar mau solat zuhur, tahu-tahu haid keluar. Makanya kenapa wanita harus lebih menjaga solat 5 waktunya. Puasa Ramadan juga sama. Wanita itu setiap bulan Ramadan pasti punya hutang. Minimalnya waktu ketika dia haid 5 hari seminggu, paling banyak 10 hari, atau fullnya mungkin 15 hari. Tapi itu jarang. Ya, kadang-kadang setelah Ramadan malas untuk diqadha. Diqadhanya tahun depan, dekat dengan Ramadan di bulan Sya'ban baru sibuk. Oh, saya punya hutang. Itu pun tidak lekas di permulaan Sya'ban. Sudah dekat-dekat Ramadan baru teringat mau qadha. Ketika mau qadha, haidnya keluar. Akhirnya hutang 2 tahun berturut-turut. Makanya seorang wanita harus lebih menjaga puasa Ramadannya. Kemudian yang ketiga, menjaga suaminya. Karena setelah ketaatan kepada Allah, tidak ada yang ditaati oleh seorang istri kecuali suami. Kemudian jaga kehormatan dan kemaluannya. Karena suami ini kan sering keluar, bekerja di mana-mana. Terkadang ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang jauh kerjanya baru pulang. Sehingga dia harus menjaga kehormatan dirinya dan juga kemaluannya. Dia harus setia dengan suaminya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau 4 syarat terpenuhi, kata Rasul, silahkan masuk surga dari 8 pintu. Luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, yang pertama kali tentu dipakaikan pakaian 7 lapis dari pakaian sutra. Min istabrak, dari pakaian sutra yang tipis dan tebal. 7 lapis diletakkan di pakaian kita. Karena penduduk surga itu, ikhwatu fiddin, bukan seperti postur kita hari ini. Semua orang yang masuk surga itu posturnya seperti Adam. Berapa Adam itu posturnya? 60 hasta ke atas, kemudian 7 hasta melebar. Tinggi, besar, lebar.
Itulah posturnya Adam. Ya, sekitar 30 meter, 3 kali meter setengah, ya, dan semua dibentuk seperti bentuk ayahnya. Ingat, Adam itu manusia terganteng satu dunia. Karena Nabi Yusuf saja yang mewarisi separuh ketampanan Adam, wanita-wanita sudah bisa ngiris telunjuknya tuh. Dan tidak terasa kalau telunjuknya kemudian teriris dengan pisau karena melihat Nabi Yusuf yang tampan. Padahal Yusuf itu hanya mendapatkan separuh ketampanan Adam. Bagaimana dengan Adam alaihi salatu wassalam? Sementara penduduk sorga itu ala surati Adam, semua dibentuk seperti Adam, tampan-tampan, cantik-cantik seperti Hawa, ya. Sehingga kalau dipakaikan kemudian 7 lapis pakaian, maka sangat indah gagah bak seorang raja yang akan duduk di singgasana. Baru setelah itu dihidangkan makanan. Yang pertama kali dihidangkan adalah kabidil hut, hati daripada ikan paus. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mencari-cari hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hati ikan paus ketika orang masuk dalam sorga? Itu pula makanan pertama. Karena perjalanan akhirat itu melelahkan. Mulai dari bangkit dari kubur, kemudian berdiri padang mahsyar, di situ ada mizan, ada hisab, ada macam-macam kan, ada titian sampai kontoroh, sampai masuk ke dalam sorga. Lelah dia dalam berjalan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kabidil hut itu untuk mengembalikan stamina, ya, untuk mengembalikan stamina yang lelah. Setelah makan itu semua bugar, hilang penyakit, hilang semuanya, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, itu ijtihad ulama kan gitu ya. Walaupun tidak diketahui hikmahnya, sudah samina wa ta'na saja. Pokoknya yang pertama dimakan adalah kabidil hut. Kemudian yang pertama diminum adalah zanzabil. Tahu zanzabil? Air jahe. Ya, wedang jahe bahasa kitanya. Tapi wedang jahenya sorga kan beda dengan wedang jahe kita. Tapi itu makanannya dan minumannya. Baru setelah kemudian dikasih pakaian, dikasih makan, dikasih minum, kan enak tuh. Baru dipersilahkan untuk masuk ke istananya. Ingat, tidak perlu tanya kepada orang mana istana saya. Tidak perlu ada guide dan yang mengantar. Penduduk sorga itu lebih hafal sorganya dibandingkan rumahnya di dunia. Penduduk sorga lebih hafal di mana istananya dibandingkan rumahnya di dunia. Sehingga tidak perlu diantar. Sudah tahu itu istana dia. Dan setiap orang yang masuk ke dalam sorga itu minimalnya diberikan 2 istana. Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, maka dia akan diberikan 2 sorga, maksudnya 2 istana. Tentu istana yang pertama solid milik dia, dan istana yang kedua adalah warisan orang-orang kafir yang masuk neraka dan tidak akan dihuni selamanya, maka diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, kata Allah. Itulah sorga yang diwariskan orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Jadi minimalnya sorga itu ada 2 istana minimal, ya, ada yang 3, 4, 5 sesuai dengan amalannya. Karena istana di sorga itu juga dibangun di dunia masalahnya. Dibangun dengan cara apa? Dibangun dengan amalan kita. Kata Nabi, man bana lillahi baitan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun satu rumah Allah di bumi, maksudnya masjid, Allah bangunkan satu istana di sorga. Jadi membangun istana di sorga itu di dunia dibangunnya. Atau barang siapa yang mengucapkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fi yaumin wa lailatin 10 marrat, sehari semalam 10 kali, banallahu lahu qasrun fil jannah. Allah bangunkan istana di sorga. Dan banyak amalan-amalan yang dengan amalan itu tanpa sadar kita sudah memperbanyak bangunan di sorga, istana di sorga. Baru setelah kemudian melihat sorganya, melihat istananya, di mana semua bahan bakunya terbuat dari emas dan perak, bahkan tanahnya saja dari misik. Tanah sorga itu dari misik. Wa milatuha miskun, kata Rasul. Dan tanahnya, temboknya ini, lantainya itu dari misik. Kita tahu bahwa minyak misik ini minyak termahal di dunia. Wajar kalau seandainya sorga itu harumnya tercium dari jarak sekian dan sekian. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada.
Siapa yang membunuh kafir muahid, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga dan tidak akan mencium bau sorga, padahal bau sorga akan tercium jarak sekian, sekian dan sekian, kata Rasul. Menunjukkan apa? Bau sorga itu sudah tercium dari jauh. Ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan. Bahkan bau sorga bisa tercium sampai ke dunia. Ketika perang Uhud, ada seorang sahabat namanya Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu. Melihat kaum muslimin kocar-kacir karena mendapatkan berita Rasul terbunuh, padahal tidak. Dia menyemangati para sahabat dan mengatakan untuk kembali ke barisan. Dan dia mengatakan, wallahi inni la ajidu raihatal jannah min kibalil Uhud. Kembali kalian, demi Allah aku sudah mencium bau sorga di balik bukit Uhud ini, katanya. Lihat, bau sorga sampai ke bukit Uhud, artinya sampai ke dunia. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam sorga, Allah berikan bidadari yang tadi yang sebaya. Ya, ada yang mengatakan diberikan paling sedikit 70 bidadari. Dari setiap 70 bidadari, setiap satunya bidadari diikuti 70 dayang. Satu orang diberikan 70 bidadari. Setiap satu bidadari diikuti 70 dayang. Setiap dayang diikuti 70 pembantu. Semuanya halal untuk antum. Ya. Halal, halal, surga halal. Ya. Bagaimana dengan wanita-wanita, Ustaz? Enak kali suami saya. Dah 70 bidadari, dari setiap bidadari 70 dayang, setiap satu dayang 70 pembantu. Banyak kali perempuan yang di sekitarnya. Ya, karena laki-laki itu di dunia keinginannya dan kenikmatannya cuma satu, Bu. Perempuan. Wanita, laki-laki itu kenikmatannya cuma satu, perempuan. Kalau seandainya laki-laki disuruh untuk memilih satu wanita cantik, dua rumah yang cantik, dia masih memilih perempuan, Bu. Coba kalau ibu satu anak tampan tapi kere gitu ya, satu rumah cantik disuka jadi, ibu pilih mana? Pasti ibu pilih rumah. Karena kenikmatan perempuan itu bukan semerta-merta ke laki-laki saja. Iya, laki-laki suka, tapi perempuan itu suka sandal, suka tas, suka busana, suka rumah, suka perhiasan, macam-macam suka. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu cuma satu, suka perempuan. Makanya kenapa kalau seorang perempuan diajak berhubungan di malam hari menolak, dilaknat malaikat sampai pagi. Karena memang itu yang disukai laki-laki. Selebihnya tidak ada. Kalau saya boleh analogi seperti ini, kalau seandainya ada laki-laki kemudian dihadapkan dua wanita, yang satu wanitanya jelek, hitam, gemuk, kriwel, pokoknya nggak ada tertarik-tertariknya sama sekali, tapi dia kaya. Yang satu pula miskin, tapi cantik jelita, model luar negeri, pokoknya luar biasa. Pasti laki-laki akan memilih wanita cantik walaupun dia miskin. Coba perempuan, ini ada laki-laki udah gosong tapi miliarder, ini tampan, hidup di ruli, banyak hutang. Saya kira akan milih yang hitam gosong tapi miliarder. Memang begitu, tabiat wanita memang seperti itu. Ya Bu ya, enggak mungkin. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan laki-laki di sorga itu banyak perempuan, karena kesukaannya itu. Tapi perempuan di sorga tentu akan diberikan semua kenikmatan yang ibu tidak rasakan di dunia. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dipandang mata, didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak bisa dipikirkannya. Saking nikmatnya. Belum makanannya, di mana makanannya itu luar biasa. Apa yang kita hajatkan sudah ada. Apa yang kita inginkan dikabulkan. Bahkan kalau seandainya seorang petani di dunia, di sorga dia ingin menjadi petani, maka Allah kabulkan. Langsung hari itu dia nanam, hari itu juga dia tumbuh besar, hari itu juga dia berbuah dia. Begitulah penduduk sorga. Jadi seluruh keinginannya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tetapi ujung daripada seluruh nikmat yang Allah berikan kepada
Orang-orang yang bertakwa di sorga itu berawal dari sorga dunia ketenangan hati dan berakhir melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat terbesar, lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Dan tidak mungkin orang masuk sorga kalau orang tidak tenang hatinya. Makanya kalau tenang hati, ibadah pun tenang, solat pun khusyuk, puasa pun enak, cari kerja pun nyaman, hati tenang. Ya, semua bisa dilakukan hati tenang. Ibadah pun bisa betul-betul ikhlas kalau hati tenang. Coba orang yang dikejar-kejar hutang, kadang-kadang solat inna a'tain aja nggak hafal dibolak-balik tuh, karena pusing ntar lagi mau bayar. Pada surat yang biasa dibaca, ya, karena hati nggak tenang kan. Hati nggak tenang itu sama seperti kisah seorang laki-laki yang mau dirampok di padang pasir. Ada orang saleh, dia mengambil jasa muat barang, dia seorang saudagar. Rupanya jasa muat barang ini perampok. Sampai di tengah padang pasir berhenti. Orang soleh ini udah ketakutan karena setiap jalan di padang pasir banyak tulang belulang, tengkorak manusia. Kata jasa pengangkut barang, engkau pasti sudah tahu siapa aku. Akulah perampok di sini. Kata orang soleh ini, aku tahu keinginanmu. Kalau kau ingin, silakan ambil barang daganganku, biarkan aku pulang dengan selamat. Kata perampok, semua orang yang kurampok persis ngomongnya kayak kamu, katanya. Nggak beda katanya. Tapi ku bunuh juga. Akhirnya kemudian orang soleh ini bingung, pasti dia nggak akan selamat. Akhirnya dia ngomong sama perampok ini, bisa nggak kau berikan waktu aku berwudu? Aku ingin sholat 2 rakaat. Akhirnya dia pun ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika sholat blank, nggak ada yang dibaca. Mau baca apa? Karena habis itu dibunuh masalahnya. Diam aja. Habis ini mau dibunuh. Nggak hafal satu pun ayat di kepalanya. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan satu ayat di kepalanya, langsung dibaca berulang-ulang. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakhshifus sudan ila akhiril ayat. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan kalau bukan Allah? Itu yang diulang-ulang kan? Rupanya datang karamah. Entah dari mana datangnya, datang kuda putih, ada penunggang berpakaian putih, tiba-tiba melaju dengan sangat kencang ke arahnya, nabrak perampok mati kemudian hilang. Dia pun selamat dengan membawa dagangannya. Dan dia ceritakan kepada para ulama di tempatnya, boleh jadi itu malaikat yang Allah kirim untuk menolong. Kisah ini disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Sirah Alamin Nubala. Artinya bahwa lihat bagaimana orang kalau pusing nggak bisa dibaca kan, semua hilang. Tapi orang tenang itu semua bisa. Makanya ketenangan itulah sorga dunia yang akan mengarahkan kepada sorga akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 7. Ada janjian dengan Syekh. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.